Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita kembali lagi untuk sekolah di sekolah online pada hari ini. Nah, anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang hebat, hari ini kita sudah mulai pembelajaran dengan metode daring dan kita juga sedang melaksanakan eh, PPKM darurat, sehingga kita harus tetap semangat dalam belajar. Baik, anak-anak hebat, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, silakan. Berdoa selesai. Anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti apa? Kita ikuti. Namun sebelumnya anak-anak, Bapak akan menutup gambar Bapak agar nanti tidak mengganggu, tidak menutupi gambar ataupun penjelasan yang ada pada video kali ini. Baik, anak-anak. Nah, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan belajar di tema yang pertama atau tema ke-1. Tema ke-1 berisikan tentang selamatkan makhluk hidup. Pada pembelajaran hari ini kita akan mengupas materi yang ada di tema 1 untuk satu mapel saja dan untuk satu kompetensi dasar saja. Nah, pada kesempatan pada hari ini kita akan mempelajari muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.1. Materi-materi yang ada dalam tema 1, baik itu subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, hanya ada satu kompetensi dasar saja, yaitu 3.1. Sehingga materi yang ada dalam subtema 1, 2, dan 3 sudah Bapak rangkum dalam video ini. Yang pertama, apa sih pengertian teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan hasil pengamatan biasanya berisi yang pertama, informasi umum. Kedua, kumpulan fakta-fakta, dan yang ketiga adalah simpulan. Dalam teks laporan ini juga biasanya ada ide pokok paragraf. Nah, coba perhatikan, ada contoh seperti ini. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok, masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat di Indonesia. Nah, untuk bisa mencari ide pokok paragraf, anak-anak pun harus memahami tentang kalimat utama yang ada dalam paragraf. Nah, ide pokok ini merupakan intisari, merupakan topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf tersebut. Itu adalah ide pokok paragraf. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf ini dapat ditemukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, baca isi paragraf dengan seksama. Yang kedua, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Tentunya kalimat utama dan kalimat penjelas ini sudah dibahas dalam kelas sebelumnya, yaitu kelas 5. Kemudian tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Sedikit Bapak ulas tentang kalimat utama. Kalimat utama itu adalah kalimat yang dijelaskan, ya,
yang dijelaskan oleh kalimat penjelasnya. Ya, biasanya ini kalimat yang bersifat umum. Ya, kemudian diperinci dengan kalimat penjelasnya. Itu adalah kalimat utama. Nah, setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kamu dapat menulis ulang ide pokok paragraf tersebut dalam bentuk diagram atau biasanya disebut dengan peta pikiran. Contoh diagramnya seperti ini ya anak-anak. Misalnya ada sebuah laporan teks atau teks laporan terdiri dari 4 paragraf. Nah, diambil paragraf ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2, ide pokok paragraf 3, dan ide pokok paragraf yang keempat. Nah, simpulan ini sebetulnya mirip dengan ide pokok paragraf karena isinya adalah ikhtisar akhir dari suatu teks atau sari atau inti dari sebuah bacaan atau paragraf. Maka simpulan ini agak mempunyai kemiripan ya. Bedanya apa? Bedanya nanti ketika simpulan itu diambil dari beberapa paragraf dijadikan satu. Yang pertama, bacalah teks secara keseluruhan. Kemudian temukan informasi penting yang terdapat dalam teks. Kemudian hubungkan semua informasi yang kamu peroleh menjadi satu pernyataan akhir. Nah, jadi disusun dari ide pokok itu menjadi sebuah pernyataan akhir, dihubungkan. Maka jadilah sebuah simpulan. Nah, kita akan membahas tadi sudah ada ide pokok dan ada simpulan teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan memuat informasi umum dan informasi khusus. Informasi-informasi tersebut dapat ditemukan dengan membaca secara utuh dan seksama. Dalam sebuah teks itu juga terdapat ide pokok dan simpulan. Nah, itu yang kita pelajari di subtema 1. Kemudian di subtema 2, karena kita memiliki kompetensi dasar yang sama 3.1, maka kita juga akan meneruskan belajar mengenai ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok ini adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Dalam mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, jadi kalau teks laporannya berbentuk teks tertulis, maka kamu harus membaca teks laporannya dengan cermat dan menyeluruh. Tapi ketika kamu laporannya diberikan secara lisan, maka kamu harus mendengarkan dan menyimak agar kamu dapat mencari ide pokok atau isi laporan dengan jelas. Nah, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok ini sama dengan yang tadi, yaitu tentang diagram ya. Nah, apa saja langkah-langkah dalam membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan adalah caranya yang pertama membaca laporan dengan seksama. Catat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Kemudian membuat daftar ide pokok setiap paragraf ya, seperti tadi, disusun seperti tadi. Kemudian gunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ini untuk mencari gagasan utama dalam informasi dari laporan tersebut. Fungsi dari kata tanya itu adalah mencari penjelasan. Nah, ketika kita mencari penjelasan, maka kita akan mengetahui apa sih yang sebetulnya dijelaskan. Nah, itu adalah ide pokoknya. Kemudian
menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan ini memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada dalam teks laporan tersebut. Nah, di dalam subtema yang ketiga, kita juga akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu membuat simpulan dari suatu teks. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat di dalam teks. Cari informasi dan ide pokok yang ada di dalam teks. Setelah itu kembangkan catatanmu agar bisa menjadi sebuah paragraf. Kemudian kalau sudah dicari dan sudah ditemukan, anak-anak bisa menuliskan simpulannya, ya, dengan memperhatikan pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat, dan kita menuliskannya juga harus menggunakan kosakata yang baku. Nah, terima kasih sekali anak-anak sudah mau menyimak video ini. Apabila anak-anak masih belum paham, anak-anak bisa mengulang video ini atau mencari referensi lain yang ada di buku paket atau buku penunjang yang relevan lainnya. Itu saja dari Bapak untuk hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan pada air yang mengalir, dan menjaga jarak dengan orang lain, serta tetap jaga kehangatan keluarga kita. Itu saja dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.